Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Vika Febri Mulyati selaku dosen mata kuliah e-commerce bisnis. Izin saya Widya Ningrum untuk share screen. Untuk share screen di sini pada presentasi kali ini saya sendiri adalah Widya Ningrum kelas AK402 akan mempresentasikan dari beberapa materi yang saya pilih adalah resiko dan keamanan e-commerce. Untuk yang pertama terkait definisi e-commerce. Secara umum, e-commerce merupakan suatu set dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan atau produsen, konsumen, dan komoditas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik atau daring. Nah, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, berbelanja gitu ya, di Tokopedia, di Shopee, maupun di TikTok Shop. Kemudian apa sih resiko dari e-commerce? Dari yang pertama ada dari sisi pembeli, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan dari sisi penjual. Dari sisi pembeli itu ada pertama ketidaksesuaian produk di mana pada saat kita membeli kita akan melihat etalase-etalase gitu ya di dalam e-commerce ya. Misalnya di dalam Shopee di mana produk itu akan menampilkan sebuah foto produk yang diperjualbelikan. Nah, pada saat kita membeli, ternyata barang yang kita terima itu tidak sesuai. Bisa dari kualitas bahannya, dari produknya, atau banyak produk yang cacat yang yang diterima di kita. Kemudian untuk penipuan online, di mana dulu pernah ada pengalaman gitu, teman saya itu membeli produk, namun ternyata barang yang datang itu tidak ada, gitu, tidak ada wujudnya, tapi dia dikemas dalam bentuk seperti kardus seperti itu. Ini merupakan salah satu bentuk juga resiko ya pembelian dalam online di e-commerce. Kemudian keamanan data pribadi. Seperti kita dalam membeli di e-commerce, kita harus melakukan input nama, kemudian alamat, nomor handphone ya, di mana resiko keamanan data-data pribadi ini juga menjadi rentan gitu untuk digunakan bagi pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian kualitas barang yang tidak dapat disentuh, di mana kalau kita membeli secara offline itu berbeda dengan pembelian secara online. Kalau offline kita bisa menyentuh langsung bahan-bahan yang mau kita beli gitu. Bagaimana, apakah lembut, apakah menyerap telinga gitu kan, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau untuk pembelian secara e-commerce itu mungkin gitu ya, tidak sesuai, kita tidak bisa merasakan secara langsung barang yang akan kita beli. Dari sisi penjual gitu ya, persaingan yang sangat ketat. Kenapa? Karena pada saat di e-commerce, di Shopee itu banyak banget penjualan dengan produk yang sama gitu, komoditi yang sama, misalnya baju berapa banyak, berapa ratus penjual atau mungkin berjuta-juta gitu ya, eh, produk atau penjual yang menjual barangnya di dalam e-commerce itu. Jadi persaingannya itu sangat ketat dan juga perlu gitu ya, strategi-strategi apa yang perlu diterapkan di penjual. Kemudian penipuan dan kecurangan di mana di dalam sisi penjual juga ada penipuan. Biasanya ada namanya itu pembelian fiktif gitu. Pembelian barang-barang dibeli namun ternyata hanya fiktif gitu ya. Pembeliannya tidak ada sebenarnya. Kemudian ketergantungan pada teknologi di mana e-commerce sendiri itu menggunakan teknologi ya. Dengan handphone pun kita bisa. Namun dengan resiko ini banyak resiko yang didapat dari sisi penjual yang menggunakan teknologi itu banyak yang mungkin produknya produk yang dijual itu dipasarkan di e-commerce-nya belum sesuai, kemudian pembelinya juga alamatnya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di alamat. Kemudian masalah logistik dan pengiriman. Kalau untuk pengiriman yang saya ketahui dalam Shopee itu misalnya bisa menggunakan pihak ketiga ya, seperti JNE atau Lalamove seperti itu untuk masa pengiriman dan juga logistik.
Nah, untuk keamanan sistem e-commerce, ada pendahuluan, pilar keamanan, juga ancaman. Untuk pendahuluan sendiri, di mana keamanan sistem e-commerce ini menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena ada penggunaan data pribadi ya, pelanggan maupun penjual di situ. Jangan sampai digunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk pilar keamanan itu ada 5, di mana masing-masing pilar ini krusial dalam menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan melindungi data yang sensitif. Kemudian ada ancaman keamanan internet gitu, apalagi di dunia digital gitu ya. Banyak banget ancaman-ancaman cyber, mengintai data pribadi, finansial, dan bahkan stabilitas infrastruktur. Untuk pendahuluan di mana e-commerce sendiri, keamanan itu merupakan pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik ya. Di mana kita bisa menambahkan perangkat-perangkat elektronik, baik seperti perangkat lunak maupun perangkat keras untuk melindungi data keamanan kita. Dan juga sebagai sarana komunikasi serta transaksi. Nah, ini yang saya maksud ada beberapa pilar 5 ya untuk keamanan e-commerce. Yang pertama kerahasiaan data di mana informasi atau data itu hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang, jangan sampai diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada integritas di mana memastikan bahwa informasi itu akurat, lengkap, dan tidak boleh diubah oleh sembarangan orang. Kemudian ketersediaan informasi dan juga data itu harus tersedia ya apabila dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan misalnya penyelidikan apabila terjadi kesalahan. Kemudian otentifikasi di mana kita harus memastikan bahwa orang tersebutlah yang sebenarnya memiliki akun gitu ya, bisa menggunakan password ataupun username seperti itu untuk otentifikasi. Nah, untuk otorisasi ini adalah seperti wewenang apa hak kita ya. Apa saja yang dimiliki hak pelanggan ataupun penjual ya setelah melakukan otentifikasi. Misalnya apakah hanya menjual saja atau hanya membeli saja seperti itu. Kemudian ancaman keamanan di internet. Di sini ada beberapa 3 ancaman ya. Terkait pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Itu solusi keamanannya dengan enkripsi ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Itu seperti menyandingkan data. Teknologinya itu ada enkripsi simetrik, asimetrik, algoritma, DES, RSA, PGP, dan sebagainya. Kemudian ancaman kedua ada fraud oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya. Nah, ini tadi perlu adanya autentifikasi ya. Bisa menggunakan username atau password tadi dan juga tanda tangan digital ya. Sekarang sudah ada gitu. Di mana fungsinya ini untuk verifikasi identitas pengirim dan juga penerima. Untuk ancaman ketiga ada akses tidak sah terhadap data milik orang lain. Solusinya ada firewall ya, menyaring, di mana yaitu menyaring dan melindungi lalu lintas data dari jaringan atau server. Kemudian teknologinya firewall seperti VPN. Selanjutnya ada yang ini saya jelaskan enkripsi dan deskripsi di mana enkripsi sendiri mengkodekan data ke format tertentu menggunakan kunci rahasia. Jadi mengubah data-data itu menjadi kode-kode gitu ya, kode-kode rahasia yang tidak semua orang bisa membuka data tersebut. Setelah dienkripsi, kemudian dikirim, habis itu penerima itu mendeskripsikan dari data tersebut dari mana dari data kode-kode yang sudah diterima kita kita deskripsikan kembali gitu ya data secara em, itu ke dalam format aslinya. Seperti terlihat pada gambar, di sini ada proses enkripsi, kemudian dikirim, kemudian dibuka lagi mendeskripsinya baru terdapat dokumen aslinya. Next ada standar keamanan internet. Nah, di sini ada beberapa standar keamanan di mana ada aplikasi web itu bisa menggunakan HTTP, SSL, kemudian ada email, ada privacy enhanced mail atau PEM, secure MIME, dan pretty good privacy. Untuk jaringan bisa ada firewall, melindungi serangan pada protokol individual atau aplikasi. Ini merupakan standar keamanan di mana bisa gitu ya menjaga keamanan data pribadi kita, data organisasi untuk tidak bisa dihacker gitu ya, tidak bisa diancam oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Selanjutnya
alasan memilih materi. Kenapa saya memilih materi resiko dan keamanan e-commerce, di mana ini merupakan materi yang ada sekeliling kita gitu ya. Bagaimana kalau kita lebih mengetahui lebih mendalam tentang resiko dan keamanan e-commerce, itu akan mendapatkan informasi yang lebih gitu, sehingga kita lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi e-commerce ini. Salah satunya adalah sebagai fondasi utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis online. Baik saya sebagai pembeli, jadi saya lebih tahu ya risiko dan keamanannya e-commerce itu bagaimana, bagaimana cara pencegahannya. Kemudian apabila kita mengetahui nih keamanan yang kuat gitu ya, kita dapat dengan mudah ya apa saja keuntungan yang ditawarkan oleh e-commerce yang tidak akan hilang karena ada resiko-resiko yang tinggi tadi. Jadi kita lebih tahu gitu ya apa sih pencegahannya, bagaimana solusinya apabila ada resiko atau ancaman-ancaman tersebut. Nah, untuk analisis jurnal, saya mengambil dua, analisis jurnal nasional dan juga internasional. Untuk yang nasional, saya ambil judul Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-commerce, Ancaman, Risiko, dan Strategi Keamanan. Kemudian penulisnya dari Kehista dan kawan-kawan pada tahun 2023 pada Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Nah, pada penelitian ini, di sini ada saya mendapat 4 poin penting di mana pengaruh ancaman bahwa ancaman sendiri memiliki pengaruh besar ya terhadap keamanan data pribadi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, ancaman-ancaman penggunaan data pada kasus online gitu. Contohnya pada 80 ya, cukup besar. 80% responden mengkhawatirkan penipuan online. Ini mungkin pada saat awal-awal dulu banyak banget kasus penipuan-penipuan online yang mungkin lambat laun, mungkin akhir-akhir ini sudah mulai berkurang ya penipuannya karena sudah ada keamanan-keamanan lebih bagus, bagaimana pihak-pihak yang berwenang bisa melacak gitu ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kemudian dalam pengaruh resiko, di mana resiko ini dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data pribadi. Ini benar ya. Kehilangan data pribadi ini sangat penting gitu bagi kita. Bisa juga data pribadi ini dijual gitu ya pada penjualan gelap gitu. Contohnya pada kasus kebocoran akun Tokopedia di mana sudah 91 juta. Ini merupakan contoh yang banyak ya, 91 juta. Dan merupakan contoh nyata dalam bagaimana dampak dari resiko kehilangan data pribadi. Pengaruh strategi pengamanan. Bisa kita menggunakan strategi OTP ya, yang ketika mungkin pada saat email kita menggunakan OTP one time password di mana ada timernya, kita harus menggunakan OTP itu dan tidak boleh di-share ke mana pihak mana. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bagaimana meningkatkan keamanan data pribadi. Nah, untuk kesimpulannya, ancaman, risiko, dan strategi pengaman memiliki pengaruh terhadap keamanan data pribadi pengguna e-commerce. Ini betul sekali ya. Untuk selanjutnya, analisis jurnal internasional, saya mengambil jurnal dengan judul An Overview of Electronic Commerce, atau e-commerce dengan penulis Chen V. et al. 2021, yang merupakan mahasiswa pada Thintaker Maharaja University India. Dengan sudah diterbit pada Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Nah, pada analisis jurnal ini ada beberapa poin penting di mana e-commerce atau perdagangan elektronik ini juga udah sampai ya ke pihak India ya, dalam negara India di mana dia juga mengacu pada transaksi barang dan jasa melalui media elektronik dan juga internet. Nah, untuk fasilitas e-commerce-nya di sini ada internet, di mana internet ini menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sumber informasi, tetapi juga bisa membeli, membaca, dan juga menjual barang. Kemudian ada payment gateway, di mana payment gitu ya, pembayaran, penyediaan aplikasi e-commerce memungkinkan pembayaran melalui online. Bisa kartu kredit, transfer, perbankan online, bahkan melalui online sendiri gitu. Kalau di kita sudah ada yang namanya QRIS yang bisa memudahkan kita ya. Kalau misalnya dompetnya ketinggalan, kita bisa menggunakan QRIS. Kemudian analytics gitu. Ini salah satu metode yang membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengatur, dan juga menganalisis data pelanggan untuk mengubahnya menjadi kajian penelitian.
Kemudian media sosial yang digunakan oleh pebisnis untuk mengiklankan produk, membangun produk, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Untuk tantangan yang terjadi pada kasus yang saya ambil ini, pada penelitian yang di India, itu beberapa antara lain meliputi kurangnya kerjasama publik swasta, kemudian keamanan juga, keamanan cyber, kemudian keengganan lembaga keuangan, biaya internet yang tinggi. Kalau Indonesia ini biaya internetnya sudah cukup murah ya. Kemudian kurang kepercayaan dalam transaksi elektronik. Nah, ini mungkin lambat laun nanti akan lebih tinggi ya kepercayaan terhadap transaksi elektronik. Kemudian kebutuhan definisi hukum baru dan kurangnya pendidikan. Mungkin dengan kurang pendidikan nanti bisa menambah sih apa sih kelebihan dan keuntungan apabila kita berbelanja dengan internet sendiri. Karena saya juga merupakan salah satu bentuk apa ya kalau belanja di internet itu waktunya sangat fleksibel gitu. Salah satu kuncinya, triksnya, mungkin kita bisa melihat review ya dari konsumen-konsumen sebelumnya itu bagaimana produknya secara langsung, kemudian ada juga berapa bintang yang didapat untuk produk tersebut. Tren India, di mana pasar e-commerce di India ini menunjukkan pertumbuhan pesat ya, seperti di Indonesia dengan peningkatan penggunaan internet dan smartphone, di mana dilanjutkan dengan perkembangan mobile e-commerce. Next, ini jurnal yang saya ambil dari jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada masukan, saya terima dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningrum, izin pamit undur diri. Terima kasih.